Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan juga pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti akan firman-Mu. Dan juga kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya berikan dari 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jemaat dikasih Tuhan, Yabes. Ya, mungkin kita nggak asing dengan nama ini. Ya, dia diberi nama Yabes orang ini karena apa? Ibunya waktu melahirkan dia dengan penuh kesulitan dan kesakitan. Sehingga diberi nama Yabes. Ya, mungkin artinya kurang lebih itu. Nah, tetapi walaupun di dalam proses ya dia lahir ke dunia itu merepotkan, membuat ibunya kesakitan. Hidup Yabes tidak mau mengikuti keadaan, artinya wis narimo ing pandem, memang aku bikin susah, memang aku ya hidupku biasa seperti yang lain saja. Tidak loh. Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Kenapa? Karena Yabes berusaha untuk tidak narimo ing pandem. Ya, dia tidak akan mengiyakan, ya memang aku bikin susah. Dari lahirku sudah bikin susah, bikin sakit. Enggak, saudara. Ia berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan seterusnya. Artinya apa? Artinya di sini Yabes tidak narimo ing pandum. Wislah manut sajalah, enggak gitu. Dia punya permohonan kepada Tuhan. Ya, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi situasi dan kondisi mungkin menurut pandangan orang, ya hidupmu bakal seperti itu saja. Tetapi Yabes tidak mau. Dia mau berubah. Dan dia tahu kepada siapa dia datang. Kepada Allah Israel. Kepada Tuhan Allah yang hidup. Dia berseru, dia berdoa. Ya, doanya gak main-main nih. Dia ingin diberkati berlimpah-limpah. Darahnya diperluas. Minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya, bahkan supaya kesakitan tidak menimpa hidupnya. Loh, ini doa yang luar biasa. Dan perhatikan, Tuhan mengabulkan permintaan Yabes. Artinya Yabes betul-betul diberkati, diperluas daerahnya, dimuliakan seperti yang dibaca tadi ya. Bahkan dijauhkan malapetaka. Luar biasa. Tuhan menyertai dia. Nah, seringkali orang menghadapi susah, menghadapi keadaan justru muni-muni, ya, ngedumel menggerutu.
Atau bahkan ya wis lah nasibku cuma segini. Ya diterima apa adanya lah rasa ngopo-ngopo. Ya itu membuat orang nggak ngalami perubahan. Kenapa tidak seperti Yabes? Ayo datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Apa yang kau inginkan? Dan ingat, doa orang benar diperhitungkan Tuhan. Seperti Yabes ini. Ya, karena dia sungguh-sungguh ya, dia benar-benar ingin berubah dan dia percaya bukan Allah yang lain, bukan dewa-dewa yang lain, bukan sesembahan yang lain, bukan Allah-Allah yang lain, tapi Allah Israel, Allah yang hidup. Ya, kepada dia Yabes datang dan menyatakan doanya dan luar biasa. Tuhan mengabulkan permintaan itu. Ayo Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Engkau yang saat ini merasa dan mentok, hidupku kayak gini-gini saja. Kalau engkau ingin berubah, datang kepada Tuhan Allah yang hidup. Ya, Tuhan yang Allah yang hidup menyatakan dirinya ya di perjanjian baru, yaitu dalam Yesus Kristus yang kita peringati ya hari-hari ini, yaitu Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, nyatakan isi hatimu ya, nyatakan apa yang jadi pergumulanmu dan minta supaya Tuhan berperkara, menyertai dan menolong hidupmu. Ya, kalau Tuhan sudah bertindak, kalau Tuhan menjawab doamu, mengabulkannya, maka tidak ada kuasa apapun yang bisa menahan hidupmu untuk dipermuliakan, untuk diangkat oleh Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah merasa ya wis lah, mungkin nasibku begini. Berdoa terus, berusaha terus, lakukan yang terbaik, dengarkan Tuhan, nyatakan kepada Tuhan dan dengarkan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya kita ngomong ke Tuhan terus, bukan hanya berseru saja, tapi juga disertai dengan dengarkan apa kata Tuhan. Ya, Tuhan akan membuka jalan bagi hidupmu. Apa yang menjadi keinginanmu, harapanmu ketika kau bawa kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara itu. Ya, Tuhan yang sanggup melakukan segala hal dan tidak ada yang mustahil baginya ketika kau datang kepadanya. Kuasanya yang dahsyat dan ajaib akan menyatakan dirinya dalam hidupmu. Sehingga jangan heran akan banyak pengalaman yang luar biasa. Terobosan bahkan mujizat terjadi. Seperti juga di alam Yabes. Biarlah kita juga mengalami hal yang serupa. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami belajar dari seorang Yabes yang kondisinya awalnya tidak baik. Tetapi dia tidak mau tinggal dalam kondisi yang tidak baik. Dia berseru kepada Tuhan. Dia menyatakan keinginan hatinya supaya diberkati dan diubahkan. Dibalikkan keadaannya. Dan Engkau Tuhan mendengar seruannya. Engkau mengabulkan doa Yabes. Dan Yabes menjadi orang yang dipermuliakan. Diberkati. Tuhan Engkau menyertai, melindungi, dijauhkan dari kesakitan. Demikianlah kiranya terjadi atas hidup kami. Seperti doa Yabes, demikianlah doa kami juga Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami Tuhan. Sehingga hidup kami tidak ada yang terus di dalam penderitaan. Tetapi kami mengalami terobosan. Kami mengalami kemenangan. Bukan gagah dan kuat kami. Sungguh Tuhan, karena Engkau yang berperkara. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunanmu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.